Hai semua, kali ini aku akan membahas sebuah danau yang sangat eksotis dari wilayah Indonesia bagian timur. Ya, apalagi kalau bukan Danau Kelimutu. Ketika kamu mengunjungi Flores, tepatnya di daerah Moni, kamu akan menemukan danau tiga warna yang begitu indah, yaitu Danau Kelimutu. Berlokasi di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Danau yang berada di ketinggian 1639 meter dari permukaan laut ini begitu indah dan eksotis dipandang mata. Sejarah asal-usul Danau Kelimutu berawal dari penemuan warga Belanda pada tahun 1915 yang bernama Van Sachstellen. Nama Kelimutu berasal dari kata Keli yang artinya gunung dan mutu yang artinya mendidih. Dengan kata lain, Kelimutu adalah gunung yang mendidih. Pada tahun 1929, nama Danau Kelimutu semakin santer terdengar berkat seorang seniman yang melukis danau tersebut bernama J. Boomen. Tetapi di balik keindahan Danau Kelimutu tersimpan legenda yang dipercaya oleh masyarakat setempat yang melekat hingga saat ini. Dikisahkan di daerah Kelimutu tinggallah Konde Ratu dan rakyatnya. Di daerah tersebut konon muncullah penyihir jahat yang bernama Atapolo. Atapolo ini dikenal sangat kejam dan suka memangsa manusia. Namun, di sisi lain muncullah seorang sakti mandraguna bernama Atabupu yang mampu menangkal sihir jahat si Atapolo. Pada masa itu ada dua orang anak yatim yang meminta perlindungan ke Atabupu karena kedua orang tuanya telah tiada. Atabupu pun menyanggupi dengan syarat. Kedua anak yatim ini menjaga ladang milik Atabupu dan tidak sekalipun meninggalkan tempat itu agar tidak dimangsa oleh penyihir jahat Atapolo. Namun naas, kekhawatiran itu pun benar terjadi. Atapolo datang mendekati mereka untuk dimangsa. Tetapi dia dihadang oleh Atabupu dan memohon untuk tidak memangsa si anak yatim. Dan mereka pun membuat perjanjian agar Atapolo dapat menunggu hingga anak yatim tersebut tumbuh menjadi dewasa. Dengan berjalannya waktu, kedua anak yatim itu tumbuh dewasa dan diberi nama Kofai dan Nuamuri. Lalu Atapolo pun datang menagih janjinya untuk memangsa kedua anak yatim itu. Tetapi Atabupu menolaknya dan berusaha melindungi anak yatim tersebut. Lalu ia mengajak mereka pergi ke perut bumi untuk menghindari Atapolo. Tak tinggal diam, Atapolo pun mengejar mereka. Namun naas, mereka semua terkubur di dalam tanah. Tak lama setelah kejadian itu, muncullah air berwarna biru di tempat hilangnya Atabupu yang dikenal dengan nama Tiwa Atambupu, yang berarti danau yang dihuni oleh roh atau jiwa orang tua yang sudah meninggal. Sementara di tempat Atapolo, muncullah air berwarna merah dan dikenal dengan Danau Atapolo. Konon dihuni oleh arwah orang-orang jahat. Dan di tempat hilangnya kedua anak yatim itu, muncullah air berwarna hijau yang saat ini menjadi Danau Tiu Nuamuri Kofai, yaitu danau yang dipercaya sebagai tempat bagi jiwa muda-mudi.
Konon katanya karena dihuni oleh roh muda-mudi yang jiwanya bergejolak dan kerap berubah-ubah. Danau ini juga sering mengalami perubahan warna. Warna-warna Danau Kelimutu diyakini sebagai tempat berkumpulnya arwah atau roh tertua adat bersemayam. Itulah asal muasal disebutnya Danau Tiga Warna. Dan setidaknya itulah yang diyakini oleh masyarakat setempat hingga saat ini. Ketiga danau tersebut dapat berubah warna secara misterius. Penjelasan dari segi sains, terdapat satu jenis mineral di dalam danau yang berubah sesuai dengan kondisi geologis aktivitas vulkanik. Menurut ilmuwan, hal ini disebabkan karena adanya perubahan gas gunung api. Selain itu, adanya zat besi dan fluid yang menyebabkan danau berubah warna. Terlepas dari benar tidaknya mitos yang beredar di masyarakat, Danau Kelimutu memang sangatlah indah untuk dikunjungi dan wajib dimasukkan ke dalam daftar bucket list liburan kamu. Selain melihat indahnya Danau Tiga Warna, kamu juga akan dimanjakan dengan pemandangan matahari terbit di sekitar danau. Dan kamu akan merasa berada di suatu negeri di atas awan. Jadi, gimana? Tertarik untuk mengunjungi Danau Kelimutu? Atau kamu sudah pernah ke sana? Coba share pengalamanmu di kolom komentar ya.